jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati anugerahnya, untuk menikmati kehidupan ini. Ya, seperti yang diingatkan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa memang kita masih harus mengikuti protokol kesehatan. Bapak Ibu harus selalu menggunakan masker. Berita kemarin bahwa di salah satu gereja yang merayakan Natal ternyata menjadi klaster gereja, 47 orang positif ya. Jadi semua sedang dilacak untuk di swab ya. Nah, kita harus terus berjaga-jaga ya. Bukan kita menjadi pribadi yang penakut tentang kehidupan ini, tidak. Tetapi kita mau melakukan apa yang bisa kita lakukan, dan selebihnya Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi saat ini banyak orang sulit bergembira. Nah, itu tema kita hari ini, hatiku gembira karena Allah. Ya, menjadi pertanyaan bagi kita. Benarkah Bapak Ibu Saudara hari ini hati Bapak Ibu bergembira? Amin. Apakah Bapak Ibu bergembira hari ini? Apakah minggu ini bergembira? Apakah bulan ini bergembira? Apakah tahun ini bergembira? Semakin tak kedengaran suaranya. Sejak pandemi mulai Februari akhir, mulai Maret, banyak orang yang sulit bergembira. Kalau kita lihat perjalanan hidup kita mulai pandemi sampai sekarang, kira-kira kalau ditimbang pakai neraca, kira-kira antara sukacita atau gembira, bahagia dengan sedih, stres, beban, berat, pergumulan, yang mana lebih berat? Sini ya, kayaknya stres, tertekan, susah senyum, apalagi sudah ditutupi masker, ya, susah ketawa, hati tidak bergembira. Fakta menunjukkan banyak orang yang tidak bergembira. Tadi saya turun sebentar lihat berita yang ternyata angka kriminal semakin meningkat dan angka stres, depresi meningkat setelah COVID. Itu fakta. Nah, jangan kaget ya, berita 2 hari yang lalu seorang ibu membunuh 3 orang anaknya. Faktor ekonomi. Mamanya stres. Ya, karena suaminya pergi pilkada bawa anaknya 1, itu yang selamat. Yang 3 di rumah bersama ibunya diselesaikan oleh ibunya. Berkecamuk barangkali pikirannya. Ya, stres melihat keadaan dan memang keuangan. Ya, rupanya setelah diwawancarai suaminya ini, ya gajinya cuma 100.000 per minggu. Nah, itu sebabnya kadang-kadang mereka nggak makan nasi. Anak-anak ini hanya pisang saja. Mungkin mamanya stres. Daripada saya melihat anak saya menderita, ya mungkin saya selesaikan saja, kira-kira begitu. Dan itu tindakan yang tidak terpuji. Jangan ada yang mencontoh. Ya, hati orang banyak sulit bergembira oleh karena situasi yang ada. Saudara pasti mengalami atau pernah mengalami, atau mungkin juga sedang mengalami, sulit sekali bergembira. Ya, ada orang yang sedih berkepanjangan, ya, susah berkepanjangan, sulit untuk berbahagia, sulit untuk bernyanyi bersukacita. Ada banyak orang hanya bisa bersungut-sungut, stres, frustrasi atas kehidupan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hatiku gembira karena Allah. Ya, ini dikatakan oleh Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 47. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, jelas sekali Maria berkata hatiku gembira, bahagia, senang, hatiku bergembira. Mengapa dia bergembira? Karena Allah juru selamatnya, karena ada Tuhan. Seringkali terjadi ya bahwa seseorang bisa bergembira seringkali karena berkat-berkat jasmani. Kalau dapat gajian senang, kalau ada bonus-bonus senang, kalau ada proyek lancar
Sebelum dikerjakan sudah dikasih uang duluan. Senang banget. Coba kalau sudah diselesaikan kerjaan proyek nggak dikasih uang, senang? Halo? Haleluya, proyek selesai tapi uangnya belum dibayar. Bos saya baik sekali. Begitu? Atau ambil celurit. Mau bayar nggak? Atau seperti berita itu, sudah diselesaikan rumah bagus-bagus, karena nggak dibayar diambil palu sakit semua rumah itu, hancurin, stres dia. Kisah nyata kan, ada di televisi. Jadi dia pegang proyek, dikerjain selesai, sudah selesai nggak dibayar-bayar. Marah dia. Coba orang yang seperti ini, saudara datang, hatiku bergembira karena apa? Gembira apa? Orang udah nggak makan di rumah. Itu kan di sana, di sini kan nggak ada ya. Halo, kasih senyum dikit dong kiri kanan, jangan-jangan di sini ada juga. Awas, kalau nggak dibayar hari ini, selesai sudah. Sulit orang bergembira. Situasi tertentu membuat seseorang begitu sulit bergembira. Ada yang pernah sakit gigi? Coba Anda sakit gigi lagi kamu terus di sebelah nari-nari dangdutan lagi. Aku tak mau kalau aku dimadu gitu. Ketawa, saudara ketawa. Orang bergembira, kita susah bergembira kalau kita sedang ada masalah, ada sakit penyakit. Gampang. Ini nggak bisa ditipu. Kalau saudara lagi stres aja, nggak usah depresi dulu ya, stres dulu ya. Stres kelihatan, berkacalah. Ini kelihatan sekali wajah stres. Cuman saya lihat di sini wajah bergembira semua. Amin. Hatiku bergembira karena Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita sehingga kita bergembira? Kita berkata orang Kristen, hati yang gembira obat yang manjur, bersukacitalah senantiasa. Aku tahu itu firman Allah. Aku orang percaya, aku rajin ke gereja. Tapi kondisi saya sekarang seperti ini, terlalu sulit saya bergembira. Ya, terlalu sulit, situasinya berat sekali. Bahkan saya diisukan, dizolimi, ditindas, yang semestinya hak saya nggak dikasih dan lain sebagainya, membuat kita sulit bergembira. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang dilakukan Allah bagiku sehingga aku bisa bergembira? Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Maria? Tuhan juga berbuat sesuatu bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya bisa mengalami kehilangan sukacita, bisa mengalami depresi, bisa jiwa tertekan. Ya, Pemazmur pernah mengalami tantangan yang luar biasa, mulai tertekan dia. Tetapi dia berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan," dia katakan begitu. "Hai jiwaku." Jadi perlu kita contoh. Kalau kita lagi stres, kita ngomong sama diri kita, diriku, jiwaku, kenapa mau tertekan? Kenapa mau stres? Berharap kepada Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Apa yang dilakukan oleh Allah? Pengalaman Maria. Yang pertama adalah Allah memperhatikan kita. Ini yang sering terjadi ketika kita dalam situasi sulit, tertekan, seperti tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar untuk persoalan itu. Bisa kita berkata, Tuhan sudah tinggalkan aku. Bisa kita berkata, Tuhan tidak peduli dengan aku. Bisa kita berkata, enggak perlu lagi Tuhan, enggak perlu lagi berdoa, sebab Tuhan sudah tertidur, Tuhan sudah terlelap, Tuhan mengabaikan aku. Itu bisa terjadi perkataan kita karena situasi tertentu. Tetapi sesungguhnya apapun keadaan kita, apapun situasi kita, sesungguhnya Allah selalu memperhatikan kita. Allah tidak pernah lupa dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersama dengan kita. Dia memperhatikan seluruh keberadaan kita.
Mata Tuhan mengamat-amati. Tidak ada yang terlewatkan. Semua kita ada dalam kontrol Allah, dalam pengamatan Allah. Tidak ada yang terlepas. Allah memperhatikan kita. Seorang yang sangat terkenal, ya, bahwa dia mengalami beban pergumulan yang luar biasa. Belum ada manusia di muka bumi ini yang mengalami sedahsyat yang dia alami, yaitu Bapak Ayub. Bapak Ayub, ya, tiba-tiba hartanya habis, tiba-tiba anak-anaknya meninggal. Bukan hanya 1, 7, dahsyat, meninggal. Kemudian dia mulai sakit, tak berdaya, dan istrinya berkata, kutuki aja Tuhanku, matilah kau. Tapi dia bilang, apakah kita hanya bisa menerima yang baik dan kemudian tidak menerima seperti ini? Ya, Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ya, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu yang terjadi ya tidak selayaknya. Jadi dia menerima kenyataan kalau itu harus terjadi, ada maksud Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Maka kebenaran firman Tuhan dikatakan dalam kesemuanya itu Ayub tidak menuduh Allah melakukan sesuatu yang tidak baik buat dia. Jadi Tuhan melakukan yang baik. Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan kita, anak-anaknya. Apa yang dikatakan oleh Maria? Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sebab ia, Tuhan, telah memperhatikan kerendahan hambanya. Tuhan memperhatikan Maria. Ya, Tuhan peduli kepada Maria. Bahkan Tuhan memilih Maria, memakai Maria sebagai alat di tangannya untuk menyelesaikan program daripada Allah itu sendiri, masuk dalam rancangan Allah. Sekalipun ini tidak mudah bagi Maria. Minggu lalu kita sudah membahasnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini sebenarnya walaupun kita katakan berkat, tetapi sebenarnya persoalan besar bagi Maria karena dia belum bersuami. Apa kata orang? Apa kata masyarakat setempat? Bisa saja dia dituduh memang melakukan hal yang tidak benar. Tetapi Maria berkata, hatiku bergembira karena Allah. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ia memperhatikan aku. Ia tahu keadaanku. Dia lihat aku. Dia tahu kebutuhanku. Dia tahu posisiku. Dia tahu siapa aku. Diperhatikan. Gambaran diperhatikan ini kalau saya katakan begini. Orang tua, papa mama melihat anaknya yang masih kecil bermain. Kemudian ada kolam, katakan kolam berenang. Dan ketika dia lihat anaknya terjatuh, ya dia akan segera melompat. Dan dia akan tolong. Dia tidak biarkan anak itu sudah tiada baru dia melompat mengangkat. Tidak. Dia lihat orang tua ketika membawa anak-anak itu bermain, sepertinya dibiarkan, tapi enggak, dilihat, diamat-amati. Kalau terjatuh dan dilihat masih kuat, tidak masalah, dan jatuh itu membuat dia akan bangkit, dibiarkan memang. Tapi kalau sudah membahayakan, orang tua akan bergerak melompat dan menyelamatkan anak itu. Ya, jadi Tuhan memperhatikan kita. Apapun situasi yang saudara alami, apapun kondisi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Dia memperhatikan kita. Kadang-kadang memang mudah kita berkata, iya, aku diperhatikan Tuhan. Ketika kita mendapat berkat, ketika keuangan kita baik, ketika kesehatan kita baik,
Ketika kita berdoa dan terjadi mukjizat, kita bilang, iya, Tuhan memperhatikan saya. Saya luar biasa di hadapan Tuhan. Diperhatikannya aku, ditolongnya aku, diberikan apa yang ku minta. Ketika semua baik, memang mudah berkata, Tuhan memperhatikan aku. Tapi ketika saudara dalam keadaan kesulitan yang luar biasa, bukan kesulitan biasa, luar biasa. Serangan tantangan yang bertubi-tubi luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Mampukah saudara berkata, Tuhan memperhatikan aku? Ya, ada kalanya, seperti yang saya katakan, mudah bagi kita berkata, betul Tuhan memperhatikan saya ketika baik. Tetapi sesungguhnya, sekalipun keadaan sulit yang terjadi bagi kita, di situ Tuhan ada, karena Dia adalah Immanuel. Di situ Tuhan akan berkarya bagi kita. Tuhan memang mengizinkan masa sukar itu. Ada maksud Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dia izinkan kita masuk mengalami pandemik ini. Diizinkan bisnis kita gagal atau tak berdaya sama sekali. Diizinkan juga tubuh kita ini lemah. Diizinkan juga masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Kemudian kita katakan, aku tahu Tuhan memperhatikan keadaanku. Nah, orang yang mengerti, memahami bahwa Tuhan memperhatikan dia, maka tindakannya menghadapi masalah itu, menghadapi kesulitan itu adalah tindakan yang benar. Dia tidak akan gegabah, dia tidak akan putus asa. Orang yang tahu bahwa Allahnya memperhatikan dia tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa dalam hidup ini, dan tidak akan sampai bunuh diri. Saya mau berkata, karena dia tahu Tuhan melihat dia, memperhatikan. Jadi kita berkata, Tuhan andalanku, Dia akan menolong aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang merasa dia sudah dilupakan oleh Tuhan, ya, orang-orang yang merasa dia tidak diperhatikan Tuhan lagi, seringkali terjebak kepada tindakan-tindakan yang sangat mendukakan hati Allah. Dia bisa depresi dan akhirnya gila. Tak percaya Tuhan. Nah, itu sebabnya angka bunuh diri memang meningkat akhir-akhir ini. Itu fakta. Itu fakta. Ya, angka kejahatan meningkat. Itu fakta. Karena apa? Situasi yang ada. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan adalah mereka yang tidak memandang kepada Allah, bahwa Allah sesungguhnya memperhatikan dia. Jadi apapun situasi yang saudara alami, kesulitan apapun itu, mungkin hari ini saking sulitnya kita sudah bingung apa yang harus kita makan. Tapi kita berkata, aku tahu Tuhan memperhatikan aku. Tidak hanya sekedar menonton. Arti memperhatikan, oh ya, dia tonton, dilihat-lihat, saya enggak. Orang yang memberi perhatian kepada orang lain, dia punya tindakan berikutnya. Tidak hanya menonton saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Maria berkata, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Boleh kita katakan, aku bergembira karena Tuhan memperhatikan keadaanku, memperhatikan keluargaku, memperhatikan kesehatanku, memperhatikan ekonomi kami. Tuhan memperhatikan kondisi kami. Dan aku mau berkata, sesungguhnya aku orang yang berbahagia. Kenapa? Karena kita sedang menantikan pertolongan Tuhan. Masih ada pengharapan. Masih ada pengharapan. Tidak semuanya keadaan hancur. Jangan sampai kita berkata, aduh semua sudah hancur, gagal total semua. Tidak. Memang bisa Tuhan izinkan. Ini harus kita hadapi.
lembah-lembah kelam itu harus kita lewati. Untuk itu bertahan. Dan sesungguhnya Tuhan memperhatikan kita. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak hanya melihat saja Allah itu, tetapi Allah melakukan perbuatan besar bagi kita. Ya, saudara dan saya, anak-anak Tuhan, orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan menolak kita ketika kita datang kepadanya. Tidak. Ya, Dia peduli dengan kita. Dia Allah yang berkuasa, yang luar biasa. Perbuatan besar akan dilakukan oleh Allah dalam hidup kita. Saudara tidak tahu rasanya panasnya api kalau saudara belum kena api. Ya, kalau sudah kena api, lewat api, baru kita bisa cerita begini. Ya, kalau saudara sudah melewati masa sulit ini, kemudian saudara akhirnya mengalami pemulihan, saudara bisa bercerita. Betul sulit, betul. Ya, dahsyat penderitaan itu. Tapi setelah kita lewat, kita berkata, betul, kuasa Allah jauh lebih hebat dari penderitaan kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, kuasa Allah jauh lebih hebat dari masa lalu. Amin. Ini yang penting bagi kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Jadi saudara, perlu kita supaya hati kita bergembira di dalam Tuhan. Cobalah lihat kembali kehidupan kita. Jika kita ada sebagaimana adanya saat ini, terlepas dengan masalah yang besar, sesungguhnya Allah sudah berkarya dalam perjalanan hidup kita. Ya, waktu-waktu yang kita lalui, bukankah di situ Allah sudah menolong kita sampai sekarang? Jadi Tuhan sudah melakukan perbuatan besar. Tadi pagi saya katakan, termasuk sekalipun kita hari ini, saudara harus pakai masker. Itu adalah karya Allah di dalam hidup saudara. Amin. Coba kita berani dan memang harus berkata, terima kasih Tuhan, hari ini masih pakai masker, masih bisa pakai masker. Memang sih ada tulisan yang sedikit lucu ya. Dikatakan begini, Tuhan, kapan ini selesai pandemi ini? Masa saya harus pakai masker? Hidung saya kan pesek, Tuhan, katanya. Ini keterlaluan juga ya. Nah, rupanya semakin pesek nanti gitu ya. Enggak juga ya. Saudara terganggu dengan maskernya terganggu ya. Tapi itu jauh lebih baik daripada sudah enggak pakai masker lagi, tidak bergerak lagi, sudah di dalam peti dan diantar ke mumbul. Berarti maksud saya adalah kalaupun pakai masker, ini karya Tuhan. Amin. Coba enggak ada masker, atau masker itu pun sudah tidak mampu menghalangi kerasnya virus itu. Ngeri kali. Coba kalau dikatakan harus 6 lapis masker baru nggak bisa tembus, saya yakin dan percaya pasti banyak orang yang pakai 6 lapis juga. Karena apa? Takut mati. Ya kan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini perbuatan Tuhan. Ya, maka ketika kita dalam masa sulit membuat hati kita susah bergembira, cobalah lihat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Luar biasa. Saudara dan saya tidak akan mampu menghitung berkat-berkat Tuhan, menghitung kemudian memberi nilai dengan uang apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kira-kira begini, kalau kita sulit mengerti berapa kira-kira kita harus bayar Tuhan atas kehidupan kita, cobalah ke rumah sakit dan lihat orang yang harus pakai oksigen itu. 1 tabung berapa? Katakan kita butuh 1 hari 1 tabung saja. Hitung usia saudara. Ya, tiap hari harus bayar 1 tabung. Berapa harga 1 tabung? Bisa nggak kita bayar? Tidak bisa. Padahal sekarang bebas. Walaupun saudara pakai masker, tetap masih bebas bernapas. Masih bernapas kan? Coba lihat kiri kanan, tanya, masih bernapas? Artinya masih hidup? Amin. Amin. Kehidupan ini adalah karya Allah.
Ya, jadi ada sesuatu yang membuat hati kita susah bergembira. Wah, pandang saja kepada Tuhan. Tuhan kasih kehidupan. Haleluya. Hadapi tantangan yang ada. Di ayat 50 berkata, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Jangan khawatir tentang masa depan keluarga kita, anak-anak kita. Tuhan punya tanggung jawab khusus buat mereka, buat anak-anak kita. Sebab janji Tuhan kepada orang percaya, anak-anak orang percaya itu tidak akan jadi peminta-minta, tidak akan jadi pengemis, tidak akan jadi ekor tapi kepala. Ya, menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Itulah orang percaya dan keturunannya. Dan rahmatnya, berkatnya, anugerahnya, kasih sayang Tuhan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kalau saudara menghadapi situasi yang tidak baik, membuat hati saudara susah bergembira, pandanglah kepada rahmat Allah. Oh Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang memberkati turun-temurun. Berarti kita akan kembali bergembira. Ayat 51, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ini berbicara juga tentang pembelaan Tuhan bagi kita. Ya, ketika ada orang mau menzolimi kita, mau menghancurkan hidup kita, musuh-musuh kita mau membuat kita tak berdaya, sesungguhnya ada Tuhan yang berkuasa membela kita. Ada Tuhan yang berkuasa menolong kita. Ada Tuhan yang berkuasa mengangkat kita. Mungkin tadinya kita dihina, ditekan, ditindas, tapi ada waktunya Tuhan akan angkat kita. Dan orang-orang yang tidak melakukan hal yang benar itu, orang-orang yang melakukan hal yang jahat kepada kita, Tuhan mampu tundukkan. Pembelaan adalah hak Tuhan. Amin. Jadi Tuhan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hati, menghancurkan hidup mereka. Tetapi orang-orang percaya, orang benar, orang yang hidup di dalam Tuhan, saudara dan saya, akan diberkati oleh Tuhan. Ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang melakukan hal semena-mena kepada anak-anak Tuhan, maka pemimpin yang zalim ini, yang tidak takut akan Allah turunkan. Itu kebenaran. Orang-orang benar yang diperlakukan secara tidak baik, Tuhan mampu membelanya. Inilah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Perkara yang ajaib, yang dahsyat Tuhan buat dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka di ayat 53 berkata, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Tadi pagi saya katakan jangan salah menafsirkan. Jangan sampai berkata, oh kalau begitu kita nggak usah kaya. Bukan. Yang kaya yang dimaksud ini adalah mereka-mereka ya yang tidak melakukan dengan benar kekayaannya, ya, yang membawa kekayaannya membuat dia jauh dari Tuhan, ya, yang dia kaya dengan cara yang tidak benar. Ini akan Tuhan turunkan. Tetapi anak-anak Tuhan, ya, Tuhan juga berjanji untuk memberkati kita secara berlimpah. Ia melimpahkan. Tetapi ketika kita diberkati oleh Tuhan secara jasmani pun, kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Ya, bermurah hati. Jadi orang kaya yang bermurah hati gak ada masalah. Ini benar. Ini tidak akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan melimpahkan segala yang baik kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Tetapi ketika menghadapi kesulitan Tuhan, masa ini yang baik? Ya. Tadi posisi kita sudah mantap nih, ekonomi kita sudah mantap, sudah mulai naik ya. Tiba-tiba berhenti Tuhan, masa ini yang baik? Ada teman ya pelayan Tuhan juga. Waktu sebelum pandemi ya dia juga
ambil mobil untuk Grab, ya dia melayani tapi juga bekerja, Grab yuk naik. Waktu itu masih bagus-bagusnya, wah tiba-tiba pandemi, ya mobil nggak bisa dibayar, karena memang nggak ada tamu, nggak ada penumpang lagi. Akhirnya mulai terpuruk dan ya udah relakan, kembalikan mobil, masih ada dapat sedikit karena sudah banyak yang dibayar. Nah kemudian ya tidak bisa berbuat apa-apa situasi seperti ini. Nah kira-kira dalam kondisi seperti ini apa Tuhan baik? Hampir semua kita mengalami kesulitan. Saya mau bertanya, apakah Tuhan baik? Amin. Tuhan melakukan yang baik bagi kita? Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan melakukan yang baik bagimu. Yang gak percaya tanya, yang benar. Yang ragu-ragu yang benar lah, bisa aja. Kamu mungkin ekonomi masih mantap, masih bagus, kamu ngomong kayak gitu. Coba kalau posisi saya ini, saya pikir kau tidak akan ngomong Tuhan melakukan yang baik. Tetapi karena kita tahu Allah perbuatannya dahsyat, bersabarlah, nantikan. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak akan merasakan kuasa Allah kalau dia tidak masuk dalam api itu. Masuk dulu ke api itu baru dia tahu di situ Tuhan ada. Jadi di dalam persoalan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan ada dan Dia berkuasa. Perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Yang ketiga, Allah mengingat janjinya kepada kita. Allah tidak pernah lupa akan janjinya, tidak pernah melupakan firman-Nya. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah, iya dan amin. Ayat 54. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Mengingat rahmat-Nya, berkat-Nya, anugerah-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Perjanjian Tuhan dengan Abraham tidak pernah digagalkan oleh Tuhan dan tidak akan bisa digagalkan oleh kuasa apapun. Perjanjian Tuhan kepada Abraham, perjanjian yang pasti digenapi Tuhan. Dan secara iman, Abraham adalah bapa kita. Secara iman, jadi terhisap iman Abraham turun atas kita. Janji Abraham kepada Abraham turun atas kita. Janji kepada Abraham yaitu berkat Abraham, Ishak, Yakub. Berkat itu turun atas kita. Saudara dan saya adalah pribadi yang memegang janji Tuhan. Tuhan berjanji memelihara hidup kita, menjaga kita, menyembuhkan kita tatkala sakit, menghibur kita tatkala berduka, membuka jalan tatkala kita tidak bisa melihat jalan lagi, menolong kita, mengangkat kita dari keterpurukan kita, bahkan ketika kita jatuh tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan akan menolong kita. Ini semua janji Tuhan. Ini semua adalah pernyataan Allah, kebenaran firman-Nya, dan itu akan terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Amin. Pasti. Kapan Tuhan? Tunggu waktunya Tuhan. Loh Tuhan, saya sudah terpuruk, tapi kok belum diangkat? Tunggu waktunya Tuhan. Sebab pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia tidak mengulur-ulur waktu. Tidak bakal dikatakan ketika kita mengalami pencobaan. Sesungguhnya pencobaan yang kita alami, persoalan kesulitan, kesukaran ini ada hal-hal yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita untuk menghadapinya. Artinya saudara dan saya masih mampu, dan kemampuan ini untuk menghadapi persoalan adalah pemberian Allah kepada kita. Jangan mudah putus asa, jangan bersedih, jangan murung, jangan susah hati. Biarlah hati kita bergembira karena Tuhan, karena Dia punya janji untuk menolong kita, punya janji untuk memberkati kita, punya janji untuk melepaskan kita dari situasi buruk ini. Dia punya janji bahwa pertolongannya tepat pada waktunya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Dan Ia, Tuhan, memberi jalan keluar saat kita dicobai, saat kita diizinkan
mengalami pergumulan berat ini, sesungguhnya jalan keluar sudah ada di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Persoalannya kita hanya perlu berharap kepada Dia, percaya kepada Dia, berserah kepada Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Ketika kita mulai resah dalam hidup ini, hati kita susah bergembira, gelisah, tertekan, bahkan mau depresi, hampir senyum-senyum sendiri. Bahaya tuh, jangan senyum-senyum sendiri. Jangan jalan sana jalan sini sendiri. Itu berbahaya. Tetapi ketika situasi yang menekan itu membuat hati kita susah bergembira, lihat kepada Tuhan yang punya janji. Ya, Dia mengingat janjinya. Berkat Abraham, Ishak, Yakub turun kepada setiap orang yang percaya. Jadi berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat apa? Berkat secara jasmani dan juga berkat secara rohani. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya sudah kita panggil berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Dan mari, situasi yang ada memang bisa membuat kita sulit sekali bergembira. Hati kita susah bergembira. Dan ada banyak orang yang mengalami kesulitan untuk bergembira. Tetapi sesungguhnya di dalam Tuhan, Allah, Juru Selamat kita, hati kita bisa bergembira. Karena Dia, Tuhan, memperhatikan kita. Katakan kepada Tuhan saat ini dengan sikap doa, terima kasih Tuhan, Engkau memperhatikanku. Engkau memperhatikan keluargaku. Engkau memperhatikan seluruh kehidupanku. Dan dengan sikap doa datang kepada Tuhan dan katakan, aku tahu Tuhan, Engkau Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar bagiku. Engkau akan melakukannya dan aku akan menikmati perbuatan ajaib daripada Engkau. Katakan dengan iman, pandang kuasa Tuhan itu bekerja di dalam dirimu. Jangan sampai engkau tidak bisa bergembira oleh karena situasi yang kau alami. Tetapi pandang kepada Tuhan Allah yang melakukan perbuatan yang besar. Ingat akan janji Tuhan. Katakan, aku percaya firman-Mu